Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Kalkulus 3 ya, Kalkulus 3. Hari ini kita akan meneruskan materi di pencarian akar persamaan ya. Hari ini kita masuk di metode secant namanya. Jadi lanjutan dari yang kemarin kita sudah membahas tentang Newton-Raphson ya, untuk metode terbuka. Kita refresh lagi bahwa solusi persamaan non-linear artinya dia bukan merupakan grafik garis lurus. Ada dua metode, yaitu metode tertutup ya. Di dalamnya ada metode bagi dua atau bisection dengan metode regula falsi. Metode tertutup kemarin dia mengurung nilai akar dengan dua taksiran awal yang syaratnya adalah kalau kita masukkan ke dalam fungsinya ada positif negatif ya. Berbeda dengan metode tertutup, maka ada metode terbuka, yaitu di dalamnya ada metode Newton-Raphson dan metode secant yang kita bahas sekarang. Metode terbuka itu cirinya adalah dia tidak mengurung nilai akar yang kita cari ya. Jadi kalau kita masukkan ke soalnya, kembalikan ke persamaannya, dia tidak perlu mengurung suatu persamaan. Metode terbuka kemarin Newton-Raphson itu kemarin dia hanya satu taksiran awal, kemudian kita cari dengan persamaan Newton-Raphson dia akan mencari sendiri nilai akar yang dituju ya. Hari ini akan kita bahas metode secant. Metode Newton-Raphson kemarin itu memerlukan satu taksiran awal, tapi kelemahannya adalah kemarin kita harus mencari turunan fungsi. Turunan fungsi harus kita cari. Padahal gunanya numerik adalah untuk memecahkan persoalan yang susah dikerjakan dengan matematika biasa. Ya. Karena soalnya mungkin agak rumit, maka mencari turunannya pun juga agak rumit. Maka metode Newton-Raphson ini juga mempunyai kendala ya, mempunyai kendala. Kita harus mencari turunan fungsinya lagi. Padahal belum tentu turunan fungsinya itu mudah dicari, belum tentu juga itu betul kita kerjakan. Ya. Nah, sekarang kita masuk di metode secant. Metode secant itu memerlukan dua taksiran awal, sama mirip dengan metode tertutup kemarin. Ya. Metode secant itu memerlukan dua taksiran awal, tetapi kalau kita masukkan dua taksiran awal itu, kita tidak perlu mengurung nilai akar itu. Ya. Dua taksiran awal kita masukkan ke soalnya, ke fungsinya yang soalnya, maka dia tidak perlu mengurung nilai akarnya, tidak perlu ada nilai yang positif negatif seperti metode bagi dua atau regula falsi ya. Karena dia tidak perlu mengurung nilai akar, maka dia tidak termasuk metode, sehingga dia termasuk metode terbuka ya. Jadi dia bebas mau positif dua-duanya, mau negatif dua-duanya, terserah. Oke. Ini metode tertutup kemarin ilustrasinya ya. Jadi ini nilai akar yang kita tuju. Nilai akar yang kita tuju, kemudian kita masukkan dua taksiran awal. Misalnya A dan B ya. A saya masukkan ke soalnya jadi FA, maka dia nilainya positif karena di atas grafik ya, di atas sumbu X. Kemudian kita masukkan B, maka dapat FB, maka dia bernilai negatif karena dia di bawah sumbu X. Kalau ada satu nilai positif, ada satu nilai negatif, maka dia grafik ini pasti berjalan akan melewati sumbu X. Ya, kalau dia satu positif, satu negatif, maka kalau kita jalankan grafiknya, kita teruskan grafiknya, maka suatu saat dia akan memotong sumbu X. Nah, ini syaratnya di metode tertutup. Ya. Dari A dan B yang sudah memenuhi syarat, maka kita menghitung nilai C. Nilai selanjutnya tergantung dari metodenya, apakah metode bagi dua, bisection, atau metode regula falsi ya. Kalau bagi dua, A ditambah B
berapa, kita bagi 2 maka ketemulah C di sini. Lebih kecil ya, lebih sempit. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan C, kita cek lagi apakah ada akar di antara A dan C atau C dan B. Nah, di sini kita lihat yang memenuhi ada akarnya adalah antara A dan C karena A itu positif, C-nya negatif, maka di antara A dan C itu ada akarnya. Sedangkan di antara C dan B itu kemungkinan tidak ada akarnya seperti ini. Ya. Jadi ini nilai akar yang kita tuju, maka rentang pencarian kita akan makin sempit di sini. A dan C bagi 2 lagi, lama-lama kita akan mendapatkan nilai yang mendekati dengan nilai akar sebenarnya. Ya. Itu metode tertutup. Metode second, ya. Metode second itu memerlukan 2 taksiran awal, mirip dengan ini ya. 2 taksiran awal A dan B. Saya juga punya 2 taksiran awal A dan B. Ini soalnya. Bedanya adalah kalau A saya masukkan nilainya negatif ya, B saya masukkan juga nilainya negatif, dua-duanya negatif tidak masalah ya, dia tidak mengurung akar yang di sini. Jadi dia termasuk metode terbuka. Kenapa? Karena dia tidak mengurung akarnya. Ini jebakannya, misalnya kalau kita orang berburu itu ya, ini jebakannya, hewannya ada di luar, tapi lama-lama dia akan dapat. Metode second itu kita masukkan 2 taksiran awal A dan B, masukkan ke soalnya, dapat FA dan FB. Dia akan mencari nilai C-nya sendiri. Nah, nilai C-nya dapatnya di luar lagi. Ya. Lalu masukkan lagi nilai B dan C, dapat lagi nilai C yang berikutnya. Masukkan lagi sampai dia akan mendekati nilai akar yang kita cari. Ya. Itu metode second. Ini metodenya ya. Rumus yang kita ambil yang atas ini ya. X2 dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0. X0 ini A-nya, X1-nya B itu ya. Kemudian Fx2 kurangi Fx0 lalu F1 kurangi ini. Ini ya rumusnya, nanti kita contohkan. Oke ya. Ya, metode second. Jadi ini persamaan dasarnya ya. Ini rumus aslinya. Jadi sebenarnya ada xn plus 1 dan xn minus 1. Ini sudah saya sederhanakan, mirip dengan yang kita kemarin ya. Nilai C itu adalah yang kita cari atau yang nilai iterasi berikutnya. C itu adalah A taksiran awal yang pertama dikurangi taksiran awal FA, lalu B ini taksiran awal yang kedua ya. Ini yang kita pakai di persamaan second. Jadi rumus aslinya ini cuma saya editkan supaya mirip dengan metode bagi 2 Newton-Raphson dan lain-lain ya. Ini yang kita pakai. Contoh soal. Nah, ini contoh soal ya, dengan contoh soal yang sama ya. E pangkat min X dikurangi X, kita cari akar persamaannya. Kita akan punya 2 taksiran awal A dan B ya, A dan B. Ini taksiran awal sembarang angkanya, tidak usah kita tes ya. Kalau metode tertutup kemarin harus kita tes dia apakah dia di antara A dan B itu ada akarnya ya. Jadi FA dan FB-nya harus positif dan negatif. Kalau metode second kita bebas, tidak usah kita tes, kita masukkan saja 2 angka yang sembarang. Lalu kita masukkan ke soalnya, 0 ini saya masukkan ke soal, 1 saya masukkan ke soal, lalu cari FA, kita dapatkan FA dan FB
ya. Lalu kita cari nilai C, ya. Saya berikan contohnya ya, contoh perhitungannya ya. Oke, ini soal kita masukkan A nya sama dengan 0 ya. A sama dengan 0, maka kita masukkan ke soalnya, kita akan dapatkan FA. FA itu adalah 0, kita masukkan ke soalnya, E pangkat minus 0 menggantikan X ya, dikurangi 0. E pangkat 0 itu semua angka dipangkatkan dengan 0 pasti nilainya 1. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Ya, itu A nya sama dengan 0. Lalu kita lanjutkan dengan B. B misalnya kita dapatkan 1 ya. 1, maka kita dapatkan FB E pangkat minus 1, karena B itu 1 menggantikan X, maka E pangkat minus 1 dikurangi 1 sama dengan, kita gunakan kalkulator, ini ya, E pangkat ya. Kita pakai min 1-nya dulu. Min 1, lalu E pangkat min 1 itu ini. Kita kurangi dengan 1. Sama dengan ini. Min 0,63. Min 0,63. Ya. A-nya ada, B-nya ada, FA-nya ada, FB-nya ada. Kita cari nilai C-nya berapa. C itu sama dengan A-nya itu 0 dikurangi pembagian FA itu 1, nih FA itu sama dengan 1, nih FA sama dengan 1 dikalikan B dikurangi A, B nya itu 1 dikurangi 0 dibagi dengan FB itu min 0,63 min 0,063 dikurangi FA nya 1 sama dengan 0 dikurangi 1 kali 1 ya 1 dibagi min 0,63 dikurangi 1 itu 1,63 negatif. Min 0,63 dikurangi 1 itu min 1,63 dikurangi negatif, negatif ketemu negatif jadi positif ya, jadi positif ya. Nah, jadi positif, maka 1 dibagi 1,63, 1 dibagi 1,63 itu sama dengan 0,613 ya. Jadi 0,613 dapatnya dari tadi, dari perhitungan ini tadi ya, 0,613 ya. Nah, ini sudah lengkap satu baris ya, sudah lengkap satu baris. Kemudian kita cari nilai berikutnya ya, cari nilai berikutnya itu yang awalnya dia B-nya di sini, B-nya menjadi A, ini geser ke kiri,
C-nya menjadi B sini. B menjadi A, geser ke kiri. C-nya menjadi B, geser ke kiri ini. Panas saja ya. Nah, itu ya. Nah, jadi B kita geser ke kiri semua ya. Nah, ini. Kita geser ke kiri semua, B menjadi A, C menjadi B, FB menjadi FA. Anda harus mencari lagi FB-nya. FB-nya berdasarkan 0,613 ya. Jadi saya masukkan 0,613 ke persamaan ini ya. Contohnya 0,613 saya masukkan ke soalnya ya. Jadinya FB berikutnya ya, maksudnya adalah E pangkat minus 0,613 dikurangi 0,613. Saya hitung 0,613 negatif ya, negatif. Saya pangkatkan E pangkat ini hasilnya 0,54 dikurangi 0,613 sama dengan minus 0,07. Ini ya, minus 0,07 ini. Ya, jadi 3 angka sudah Anda cari. Satu FB-nya Anda mencari C lagi ya. Mencari C lagi, kalau dihitung dia akan mendapatkan 0,564. Ya. Kita terus selanjutnya. 0,564 saya hitungkan. Ya. C, ikut rumus yang ini ya. C sama dengan A dikurangi FA kalikan B min A dibagi FB kurangi FA. Yang C berikutnya adalah A-nya itu tadi 1 ya. A-nya itu dari 1 dikurangi FA-nya berapa? FA-nya itu min 0,632. Dikalikan dengan B dikurangi A. B-nya tuh 0,613 dikurangi A-nya 1. Dibagi dengan FB dikurangi FA ya. FB-nya min 0,07, FB dikurangi FA dikurangi FA-nya min 0,632. Negatif ketemu negatif jadi plus ya. Min 0,632 dikalikan dengan, dalam kurung belum kita kerjakan ya, 0,613
kurangi 1 sama dengan ini, dikali dengan min 0,387 ya. Ini saya kurung kenapa? Supaya dikali negatif ya. Kalau Anda seolah-olah Anda ngasih tanpa kurung, seolah-olah dia dikurangi nantinya, padahal dia di sini dikali ya. Lalu 0,07 negatif ditambah dengan 0,632 0,562 ya. Yang atas satu dikurangi negatif kalikan negatif jadi positif ya, 0,632 dikali 0,387 sama dengan ini 0,24 dibagi 0,562 sama dengan 1 dikurangi 0,244 dibagi 0,562 0,43 ya. Kemudian 1 dikurangi itu 1 dikurangi 0,434 sama dengan 0,566 0,566 ya, 0,566 ya, karena ada penginapan ya. Tuh sudah selesai 2 baris, kita teruskan saja, maka kita akan dapatkan jawabannya ada di C ya. Nah ini 0,567 sudah 3 baris kita sudah selesaikan, kita dapatkan 0,567 ya. Kita tidak selesai di 3, kita tes lagi di baris keempat ya. Kalau kita lihat jawabannya sudah sama, baris ketiga dan baris keempat, maka kita bisa berhenti menghitung di situ. Jadi Anda untuk metode second dengan contoh ini, Anda bisa berhenti di baris keempat karena baris kedua, ketiga, dan keempat dia sudah mirip jawabannya. Itu metode second penjelasan dan contohnya ya. Sudah selesai metode terbuka dan tertutup, kita lanjutkan dengan tugas ya. Kita punya suatu persamaan, ini min 0,874 kalikan x kuadrat ditambah 1,75x ditambah 2,627. Tugas Anda adalah mencari penyelesaian persamaan ini dengan keempat metode yang sudah dijelaskan ya. Ada metode bagi 2, metode regula falsi, metode Newton-Raphson, dan metode second. Ini mencari turunan untuk metode Newton-Raphson lumayan gampang saja, tidak begitu sulit ya. Jadi tugas Anda adalah mencari solusi persamaan ya dengan keempat metode. Tuliskan dengan tulisan tangan ya di folio bergaris atau kertas yang agak besar, folio bergaris kalau bisa. Waktunya 2 pekan, dikumpulkan di hari Kamis tanggal 2 Desember 2021. Oke, selama mengerjakan bisa berdiskusi aja kalau ketemu. Kalau ada kesulitan bisa berdiskusi, silahkan dikerjakan. Terima kasih.